Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil, undervalue, dan bagus milik konglomerat. PBV hanya 0,5 kali, PR 8 kali, laba naik hingga 320%. Untuk itu, simak video ini hingga selesai ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Saat ini Mimin mau bahas satu saham paling murah di industri consumer goods. PBV saham ini hanya 0,51 kali dengan PR 8,11 kali. Meski valuasinya murah, laba perusahaan naik hingga 320% dalam 1 tahun terakhir. Perusahaan ini juga merupakan bagian dari grup konglomerat di Indonesia. Bahkan pemiliknya merupakan salah satu orang terkaya yang ada di Indonesia. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 4 2021 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Namun seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. SIM punya aset 35,97 triliun di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 35,39 triliun. Artinya, aset perusahaan naik 0,58 triliun atau 1,64% dalam 1 tahun terakhir. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 35,97 triliun, perusahaan punya aset tetap sebanyak 19,51 triliun. Artinya, 54,24% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 0,75 triliun atau 3,70%. Selain aset tetap, ada juga kas dan setara kas. Dari total liabilitas 35,97 triliun, perusahaan punya kas dan setara kas sebanyak 3,72 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 1,3 triliun atau 53,72%. Kedua, liabilitas. SIM punya liabilitas 16,19 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 16,9 triliun. Artinya, hutang perusahaan turun 0,71 triliun atau 4,20% dalam 1 tahun terakhir. Nah, dari total liabilitas 16,19 triliun, perusahaan punya utang bank jangka pendek sebanyak 6,01 triliun. Artinya, 37,12% hutang perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,07 triliun atau 1,18%. Selain utang bank jangka pendek, ada juga utang bank jangka panjang. Dari total liabilitas 16,19 triliun, perusahaan punya utang bank jangka panjang sebanyak 3,08 triliun. Artinya, komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 1,06 triliun atau 25,60%. Ketiga, ekuitas. SIM punya ekuitas 15,66 triliun sampai triwulan 4 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 14,93 triliun, berarti ekuitas perusahaan naik 0,73 triliun atau 4,89%. Nah, dari total ekuitas 15,66 triliun, perusahaan punya saldo laba belum ditentukan sebanyak 10,41 triliun. Artinya, 66,48% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 0,98 triliun atau 10,39%. Keempat, pendapatan. SIM punya pendapatan 19,65 triliun sampai triwulan 4 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 14,47 triliun. Berarti pendapatan perusahaan naik 5,18 triliun atau 35,80% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. SIM punya biaya pokok penjualan sebanyak 14,5 triliun. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 11,47 triliun. Berarti biaya pokok naik 3,03 triliun atau 26,42% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. SIM mampu menghasilkan laba sebanyak 0,984 triliun. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 0,234 triliun, berarti laba perusahaan naik 0,75 triliun atau 320,51% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. SIM punya ROE 6,28%,
dengan NPM 5,01%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 103,35%. Saham SIM punya rasio profitabilitas yang cukup rendah, padahal labanya sudah naik 300%. Artinya pencapaian laba perusahaan belum sebanding dengan nominal ekuitas dan penjualannya. Selain itu, DER saham ini sudah tinggi dengan angka di atas 100%. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 8,11 kali dan PBV 0,51 kali. Valuasi saham SIM masih bisa dikatakan menarik dengan PER 8 kali dan PBV 0,5 kali. Selain itu, PBV 0,5 kali menjadi salah satu angka terendah untuk perusahaan yang bergerak di sektor consumer. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Total aset naik karena saldo kas yang bertambah. 2. Liabilitas berkurang karena utang jangka panjang yang mengalami penurunan sebanyak 1,06 triliun. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang bertambah. 4. Laba naik karena pendapatan yang tumbuh sebanyak 5,18 triliun. 5. Rasio keuangan SIM tidak terlalu baik. 6. Valuasi saham ini bisa dikatakan rendah jika dibandingkan dengan saham pada satu industri yang sama. Demikian analisa singkat saham SIM berdasarkan laporan keuangan triwulan 4 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Thank you.